Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini dan kita akan sama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu memohon kekuatan dan hikmat, damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Demikian Imamat 2 ayat 1. Tema renungan kita, korban sajian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, korban sajian yang dijelaskan dalam Imamat pasal 2 adalah persembahan dari hasil bumi berupa tepung halus, minyak zaitun, dan juga kemenyan. Korban ini adalah bentuk persembahan yang tidak melibatkan darah seperti korban bakaran. Berbeda dengan korban bakaran, korban sajian melambangkan ucapan syukur kepada Allah atas berkat-Nya serta pengabdian hidup kepadanya. Berikut ini adalah beberapa renungan yang dapat kita ambil berdasarkan Imamat pasal 2, yaitu berbicara tentang korban sajian. Pertama, persembahan dari hasil kerja. Korban sajian adalah hasil kerja keras manusia, karena tepung halus membutuhkan proses penggilingan dan pemurnian. Hal ini melambangkan bahwa Tuhan layak menerima hasil terbaik dari usaha kita. Apakah kita mempersembahkan hasil terbaik dari pekerjaan dan pelayanan kita kepada Tuhan? Tentu ini menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang kedua, tepung halus itu adalah simbol kemurnian. Tepung halus melambangkan kemurnian hati dan kehidupan yang diperkenan Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita persembahkan, tetapi juga sikap hati kita dalam memberikan persembahan itu. Apakah hati kita murni ketika kita memberi ataupun melayani? Yang ketiga, minyak zaitun merupakan simbol kehadiran Roh Kudus. Minyak yang dicampur dalam korban sajian melambangkan kehadiran ataupun pengurapan Roh Kudus di dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan orang percaya. Minyak juga melambangkan sukacita dan pengabdian. Yang keempat, ada kemenyan, simbol penyembahan yang naik kepada Allah. Kemenyan yang dibakar menghasilkan bau yang harum, yang melambangkan doa dan penyembahan yang diterima oleh Allah. Hal ini mengajarkan pentingnya hidup yang dipenuhi doa dan penyembahan. Apakah hidup kita menjadi bau yang harum, yang menyenangkan Tuhan? Yang kelima, disebutkan bahwa korban sajian tanpa ragi dan madu, simbol kekudusan. Bahwa dalam korban sajian, ragi dan madu tidak boleh digunakan. Ragi seringkali melambangkan dosa ataupun kefasikan, sementara madu bisa melambangkan sesuatu yang cepat basi atau melambangkan kemuliaan manusia. Ini menekankan bahwa persembahan kepada Tuhan haruslah kudus dan murni. Yang berikutnya adalah garam. Garam adalah simbol perjanjian yang kekal. Korban sajian harus dibubuhi garam yang melambangkan perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Tetapi garam juga melambangkan kemurnian, kesetiaan, dan pengaruh yang memberi rasa. Apakah hidup kita menjadi garam bagi dunia, memberi pengaruh yang baik dan menyatakan kasih Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, korban sajian adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah atas segala berkat-Nya. Korban sajian mengajarkan kita untuk hidup di dalam kekudusan, pengabdian, dan rasa syukur kepada Allah atas karyanya. Melalui Kristus, kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban sajian yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh doa, penyembahan, dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Seperti tepung halus yang murni, minyak yang melambangkan sukacita Roh Kudus, dan garam perjanjian kekal. Hidup kita harus menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan, atas segala karya Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami diberikan hati
dan ketaatan yang sungguh untuk melakukan firman-Mu. Kami mau memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup dalam ucapan syukur dalam segala keadaan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.